menurut tadi ada pertanyaan kedua deh ya, kayak nggak salah. Oke, ini dari Yusuf Lamongan ya. Kasih pencerahan dong Kak, bullish BMTR titik resisten sampai berapa Kak? Oke, Oh ya. ini kayaknya Mas Fajar boleh bisa bantu jawab. Oke. Kalau mohon maaf nih sebelumnya Kak Yusuf dari Lamongan ya, untuk rekomendasi kami belum bisa provide di sini. Kami belum bisa eh, ini ya memberikan rekomendasi karena kami tidak berhak untuk memberikan rekomendasi secara regulasi. Memang Bursa Efek Indonesia itu sebagai penyelenggara pasar modal, jadi kami mengayomi semua nih. Kalau kita lihat, kalau diarahkan rekomendasi saham, Bursa Efek Indonesia sudah bantu masyarakat atau investor yang ada di Indonesia untuk bisa pilih mana saham yang dari kriteria-kriteria tertentu ya. Bursa Efek sudah bantu, ada sekitar 30-an indeks di situ, Kak. Kak Yusuf ya. Kalau sektoral, tadi sentimennya hari ini untuk sektor industrial dan sektor energi masih mengalami kenaikan ya. Bursa Efek kalau teman-teman atau Kak Yusuf dan teman-teman semua ingin tahu saham-saham mana aja sih yang bagi dividen yang paling banyak dari sekitar 790 saham yang ada di Indonesia, itu kami ada indeksnya namanya indeks high dividend 20. Itu isinya 20 perusahaan yang bagiin dividen paling banyak di antara saham-saham yang ada di Indonesia, atau LQ45 ataupun IDX MNC 3, MNC 100 itu juga Kompas 100 MNC 36 itu juga ada ya. Gitu saya kira Mbak Angel, semoga bisa membantu. Oke, thank you Mas Fajar. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang market secara umum ya, artinya market untuk di pasar modal gitu. Nah, lebih dalam lagi kita udah mengarah ke reksadana nih tadi. Nah, kalau menurut Mas Fajar sendiri nih, market reksadana tuh sekarang kayak gimana sih Mas? Reksadana. Khususnya di reksadana ya. Ya, reksadana saya kira bagus. Saya sendiri punya reksadana secara pribadi ya. Saya memang nggak boleh beli saham, walaupun saham potensinya sangat bagus ya, dan setiap hari saya lihat pergerakan harga saham, cuman saya nggak boleh beli saham. Tapi dengan ada reksadana, saya bisa ikut memiliki saham, Mbak Angel. Ini pengalaman pribadi saya ya. Saya udah untung 20-an% lebih nih selama beberapa waktu terakhir ini dari reksadana ya, dari reksadana. Karena kan Kalau di sini reksadana juga macam-macam ya. Ada salah satunya juga ada nggak boleh. reksadana saham gitu. Betul. Campuran juga itu juga ada sahamnya juga ya Mas. Ya, betul. Reksadana ada 4 jenis, teman-teman, Mbak Angel. Ya. Ada, jadi teman-teman semua disesuaikan tadi dengan profil risiko masing-masing. Apakah kalau agresif ya pilihnya reksadana saham, simpelnya gitu. Kalau untuk yang konservatif mungkin bisa pilih yang reksadana pasar uang, ataupun Kalau reksadana mau yang campuran, atau kalau yang mau yang jangka pendek pendapatan mungkin tetap. bisa pasar uang ya, mungkin Mas Betul. Fajar ya. Kalau Ya, setahun 2 tahun mungkin bisa pendapatan tetap. Kalau untuk long term mungkin bisa saham ya, betul. Betul, gitu. Mbak Angel. Oke, nah kan kita tahu sendiri nih Mas, pasti ada risiko juga nih di reksadana gitu. Mungkin kalau secara umum nih Mas Fajar sendiri kalau dalam hal berinvestasi mungkin bisa kasih tips dari apa resikonya begini, terus benefitnya gimana gitu. Nah ini mumpung ada yang tanya juga nih, Oke. apa sih benefit dari reksadana itu? Nih, sekalian nih. Oke, Mungkin keuntungannya kalau, reksadana ya. Enaknya mm-mm, reksadana itu simpelnya gini. Biasanya biar teman-teman dapat analoginya ya. Kalau reksadana itu biasanya simpelnya gini. Misalkan saya punya duit 100.000 nih. Mbak Angel dulu di apa namanya? Kalau kita tahu deposito ya, deposito itu kan ada minimal depositnya berapa biar dapat bunga sekian ya. Deposito ada betul. minimalnya ya biasanya. Kalau 100.000 kira-kira boleh nggak deposito? Atau kalau saya nanya Mbak Angel, kira-kira 100.000 boleh nggak kira-kira Mbak Angel? Dulu kan ada pengalaman di bank. Iya, kalau saya sih Kira-kira belum boleh? pernah coba deposito Belum pernah. nominal 100.000 Oke, ya. Kecuali tapi belum pernah memang di ya. bank Jadi, ada juga yang special rate ya, dengan nominal sekian, dengan tenor sekian baru kita bisa dapat rate betul. sekian gitu. Nah, Dan itu kan betul. juga ada Nah, tenornya biasanya juga. ya untuk dapat special rate itu nggak boleh 100.000 dan 100.000. Pasti duitnya banyak lah ya, miliaran Betul. ataupun ratusan miliar, bahkan kayak gitu. Nah, dengan ada reksadana, kita ngumpulin bareng-bareng ya.
satu teman-teman kita satu circle ataupun orang satu kampung kita ajak bareng-bareng, yuk ngumpulin duit bareng-bareng 100.000 atau berapa, terkumpul duit miliaran rupiah, datang ke bank nego special rate, kira-kira boleh nggak? Boleh. Ya artinya dengan sama-sama kita punya duit 100.000 tapi dapat bunga sama dengan kita punya duit miliaran rupiah. Nah dengan reksadana itu enaknya seperti itu. Artinya kita nitip bareng-bareng, pool of fund ya, dikelola oleh manajer investasi, nanti diinvestasikan sama manajer investasi di produk-produk yang memberikan keuntungan sesuai dengan risiko dan jenis reksadana yang kita beli tadi. Dan juga kalau di reksadana saham, contohnya, kalau kita punya duit 100.000 mungkin dapatnya cuma 1 lot, 2 lot saham. Itu pun terbatas beberapa saham saja. Tapi kalau untuk beli reksadana, itu kita punya duit 100.000, beli unit penyertaan bisa dapat sampai puluhan saham kadang-kadang dalam portofolio reksadana tersebut ya. Kita belinya sekeranjang kalau reksadana. Yang pasti nanti Oke, dibagi-bagi ya sesuai dengan uh, alokasi masing-masing. Gitu alokasinya. Mbak Angel mungkin. Mungkin kalau Ya. saya boleh nambahin, sebenarnya ini kan lebih liquid ya. Kalau kita tahu deposito kan ada tenornya nih, 1, 3, 6 gitu kan, 12 gitu. Nah, kalau ya reksadana ini bisa dicairkan kapanpun, sewaktu-waktu bisa gitu. Dan murah banget, mulai dari 100.000 udah bisa ya, Mas Fajar ya tadi. Terus ini kemudian juga dikelola oleh MI profesional, terus dapat diakses online dan tentunya ini terdaftar diawasi OJK ya, Mas Fajar. Betul, yang pasti harus diawasi OJK dong, biar aman ya. Betul. Iya, ha-ha. Mungkin coba kita lihat nih Mas, kayaknya banyak yang tanya nih. Boleh. Oke. Dari Shirley ya. Kak, untuk investasi 3 tahun lebih baiknya masuk reksadana apa ya? Kalau reksadana apa harus rutin tiap bulan? Mungkin maksudnya installment ya? Halo? Ya, kedengeran Halo nggak Kak Mas? Angel. Tes, tes. Halo. Kayaknya sinyalnya Mas Fajar loh. Sorry ya guys, bentar, coba. Kayaknya ada kendala. Halo Mas Fajar. Oke, bentar ya kita invite dulu. Kita invite ulang. Bentar ya guys, teman-teman teman cuan yang udah join nih. Mungkin ada kesalahan teknis. Sorry. Kita tunggu dulu Mas Fajarnya untuk back. Oke. Stay dulu ya, teman-teman, sambil nunggu nih. Jangan pulang dulu, ini kan hari Jumat. Jadi pasti masih macet di luar. Kita santai aja dulu di sini. Aman aja, bro. Bentar ya. Kayaknya bentar ya. Ini udah di-invite sih. Sempet decline ya tadi. Unable to join. Sorry, bentar. Nah, nih. Udah bisa nih, comeback nih. Enggak. Sorry.
Oke, udah kembali. Join Sorry keputus. mengudara. Ya, Sorry, oke, oke, oke. keputus tadi. Lagi Oke, sinyalnya susah soalnya lagi di gunung nih, Mbak. lagi di gunung. Iya, Mas, kita santai aja dulu di sini. Ini masih teman-teman pada masih stay join di sini nih. Ya, Oke. Tadi kita sampai mana ya, Mas Fajar? Sampai lupa. Kita ada sampai di pertanyaan tadi tadi, buka pertanyaan dari kolom. Kak Shirley kalau nggak salah. Ya, betul. Kak, untuk investasi 3 tahun lebih, jadi kayaknya jangka panjang nih. Ini baiknya masuk reksadana apa ya? Kalau reksadana apa harus rutin tiap bulan? Tuh. Ya, oke, baik. Ini kalau kemarin hasil diskusi sama teman-teman financial planner, terus sama teman-teman analis juga ya, memang rekomendasi untuk investasi itu sangat-sangat individual. Makanya ditanyakan dulu kebutuhannya untuk berapa mana. Seperti Kak Shirley ini udah spesifik nih untuk 3 tahun lebih masuk, berarti jangka yang panjang ya. Itu Panjang, pilihannya termasuk kalau jangka kita panjang ya. lihat ya, kalau kita lihat dari tujuannya bisa kita masuk di reksadana saham ya, ataupun reksadana campuran. Campuran itu untuk jangka waktu lumayan panjang masih bisa, cuma risikonya lebih rendah dibandingkan dengan di saham karena isinya di campuran itu adalah untuk saham dan juga sebagian pendapatan tetap biasanya. Kalau di saham murni untuk di saham aja nanti portofolionya yang dibelikan oleh manajer investasi itu adalah semuanya di saham ya gitu. Eh, dari saya mungkin aja. Oke. Kayaknya banyak yang tanya nih, Mas. Oke. Boleh. Tadi, sorry. Nah, dari Ririn Matondang nih, baiknya untuk tabungan investasi masa tua tuh masuk reksadana apa ya? Berarti kalau ini termasuk jangka panjang dong? Jangka panjang Atau banget balik kalau lagi saya ke kira. kebutuhannya? Iya, kalau jangka panjang banget nanti nggak diambil-ambil gitu ya. Saham kayaknya paling cocok deh reksadana saham. Karena analoginya gini, untuk jangka panjang kenapa sih saham itu bagus? Karena kalau kita lihat historisnya, saham-saham yang ada di Indonesia itu selama 10 tahun terakhir itu lebih banyak saham yang naik harganya dibandingkan dengan saham yang turun harganya. Itu dari sisi data historis ya. Tapi secara logika bisa kita lihat kok. Misalkan kita lihat ya di sekitar kita kan banyak perusahaan-perusahaan bagus tuh, Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Ada tadi saya sudah nyebut ada perusahaan farmasi, ada perusahaan telekomunikasi ya, yang produknya lagi kita pakai Banking juga sekarang ya, ini, Mas? banking ya, yang perusahaan besar-besar itu, mereka pasti dimulai dari perusahaan yang jauh lebih kecil beberapa tahun yang lalu. Ya, nggak mungkin dong perusahaan langsung gede ketika dia langsung didirikan langsung gede kan nggak mungkin. Pasti dia bertumbuh seiring dengan waktu. Maka dari itu di masa depan ketika perusahaan itu fundamental yang bagus, di masa depan kemungkinan besar dia akan tumbuh menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Kalau perusahaan yang lebih besar, harga sahamnya pasti akan ikutan naik. Nah, kenapa di saham itu untuk investasi jangka panjang bagus? Karena kita berharap di masa depan perusahaan yang kita beli sekarang ini nilainya jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar di masa depan seiring dengan perkembangan perusahaan tadi. Gitu, Pak Oke. Angel kira-kira. Oke. Uh, Pertanyaannya masih ada satu yang belum kejawab nih, Mas. Kalau kurang suka yang fluktuatif, lebih cocok ke reksadana jenis apa ya? Nah, kalau ini sih mungkin tadi udah sempat disebutin juga ya. Jadi kalau yang fluktuatif, yang cukup fluktuatif itu ada campuran dengan saham ya, khususnya itu untuk jangka panjang. Jadi kalau misalnya untuk yang kurang suka yang fluktuatif, mungkin bisa coba di reksadana pasar uang atau pendapatan tetap ya. Mungkin seperti itu, Ya, itu Mas juga Fajar. sudah dibantu jawab oleh Kak Prima ya. Terima kasih Kak Prima udah dibantu Iya, bener jawab ya. banget nih. Gak pakai tenor. Bisa diambil kapan aja ya. Emang NAB itu kalau subscribe sama Redeem itu bisa bisa kapan di apa setiap hari bisa Mbak Angel ya. Tapi Mm-mm. kalau untuk penentuan harga NAB itu setiap jam berapa ya kalau di sekuritas Mbak Angel? Sorry di MI di aset NAB ditentukan. NAB ditentukan Kayaknya berhenti setiap ya nih jam. Mas Fajar ya. Oke, di saya lancar. Macet Di ya. saya lancar Mbak Sorry Angel. bentar. Halo. Ya, Halo Mbak Angel. Cek. oke. Yes. Oke, 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 udah bisa Mas ya? Fajar. Oke, Mm-mm. baik. Tadi kayak nge-freeze Ini gitu, Mas Fajar. Sorry.
Ini mungkin lebih teknis tadi ya untuk cara subscribe sama beli mungkin nanti lebih banyak sama Mbak Angel ya kalau untuk teknisnya sebagai pelaku pasarnya yang akan bantu nanti untuk Ya, cara subscription ataupun redemption kalau di mm-mm. Boleh nanti reksadana kita itu seperti kita apa info gitu. lebih detail, lebih lanjut tentang Ya, mekanismenya kayak gimana ya, Mas betul, Fajar. betul. Tadi kan kita udah ngomongin tentang benefit nih, Mas. Pasti juga ada resikonya juga kan, nih Mas Fajar. Ya, Dalam resiko berinvestasi juga, mungkin Mas Fajar bisa kasih sedikit pandangan nih tentang resiko-resikonya. oke. Kalau selain pasti ada risikonya, teman-teman yang harus sadar atau yang harus kita pahami di sini bahwa setiap produk investasi itu pasti ada risiko. Yang membedakan adalah tingkat risikonya. Apakah risikonya itu tinggi ataukah risikonya itu eh, rendah gitu ya. Kalau kita mau beli produk yang ada di Indonesia, khususnya adalah di reksadana. Nah, kalau kita lihat risikonya apa aja sih? Kalau keuntungan tadi kan kita bisa beli sekeranjang obligasi, sekeranjang saham, sekeranjang deposito gitu ya melalui pasar modal. Tapi kalau untuk risikonya adalah sama seperti produk investasi yang lain, harganya bisa mengalami penurunan atau harganya itu fluktuatif. Uh, Sekarang beli harga reksadananya misalkan 1.500, besok naik jadi 1.600, itu ada kenaikan. Atau besoknya lagi bisa turun sampai 1.200, 1.300. Itu adalah risiko penurunan harga kalau kita beli reksadana. Itu adalah risiko-risikonya. Artinya resiko berkurangnya bisa berkurangnya NAB ya. Betul. Ya, Oke, nah. Oke, mungkin kalau bisa saya tambahin, mungkin resikonya juga perubahan faktor kondisi ekonomi dan politik itu juga berpengaruh kan ya, Mas pasti, Fajar? pasti. Pasti Mm, mm. berpengaruh secara makro. Oke, oke. Mungkin ada tips-tips Mas Fajar buat teman-teman yang lagi live ini, yang lagi join juga untuk tips berinvestasi atau ada pertanyaan yang belum dijawab nih. Coba kita lihat nih ada beberapa. Ada yang tanya nih, reksadana mulai 100.000 bisa nggak? Bisa dong, tadi udah dijawab. Mulai Ya. dari 100.000 Berapa? bisa, murah banget, bisa mulai dari 100.000 udah bisa. Kalau deposito, ini ada yang bantu juga jawab, nggak bisa deposito start 8 juta ya. 8 juta ya, Dan betul ya. bisa Nggak boleh dong, dicairkan berarti bener sewaktu-waktu. 100.000 nggak boleh tadi. Iya, Kalau di betul. MNC Terus minimal reksadananya berapa nih Mbak Angel? bisa mulai Untuk dari 100.000 juga bisa pemain. Mas, jadi macam-macam. Bisa ya? Tadi yang udah saya sampaikan juga tergantung dari produk reksadananya juga gitu. Kemudian ada yang tanya juga nih Mas, hari gini nih Mbak Prima nih yang nanya nih, hari gini enakan pasar uang atau pendapatan tetap gitu. Oke. Oke. Kalau saya nggak bisa spesifik ya, Mbak Prima untuk kasih rekomendasinya. Cuman kalau bisa kita lihat dari sentimen-sentimennya aja. Kalau saat ini kan indeks nggak kemana-mana ya kalau di saham karena makronya juga lagi banyak sentimen yang masih ada ditunggu nih. Ini sentimen yang bagus kalau di Indonesia masih laporan keuangan yang bagus ini buat beberapa hari saham kita mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat makronya ini masih mengkhawatirkan ya. Amerika diprediksi akan resesi. Nah, biasanya kalau ada berita-berita yang kurang cukup diterima oleh market, nah mereka larinya ke yang aman-aman dulu atau tidak terlalu fluktuatif dulu seperti pasar uang ataupun obligasi pemerintah Republik Indonesia. Biasanya seperti itu sih. Itu dari saya, Mbak Inja. Halo, seharusnya bisa dengar? Oke. Oke, oke, oke. Kayaknya Iya. agak delay nih. Oke. Uh, Kedengeran jelas? Sorry Mas. Jelas, jelas. Jelas, Oke, bisa jelas. Silakan. Mas Fajar, thank you banget nih. Kayaknya udah nggak kerasa. Hampir 1 jam nih, 45 menitan kita ngobrol di Ya, sini. betul. Buat teman-teman juga yang udah join, thank you banget. Udah sharing juga, Q&A juga. Jadi Mas Fajar juga sering banyak kasih tips-tips juga nih. Thank you banget.